Berikut ini akan kami sampaikan pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang berbahagia, rancangan Kanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun anggaran 2020 yang disampaikan pemerintah Aceh telah dibahas oleh Badan Anggaran DPR Aceh bersama tim anggaran pemerintah Aceh. Setelah membaca, mencermati pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan kanun tersebut yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran dalam sidang paripurna DPR Aceh tanggal 19 Agustus 2021 dan dokumen hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Aceh serta mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyampaikan pendapat akhir fraksi sebagai berikut. Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 42 menegaskan tugas wewenang Gubernur Aceh menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Penjabaran APBA tahun 2020 pemerintah Aceh merupakan wujud konkret dari rencana prioritas anggaran pemerintahan. Rencana ini tentu saja telah disusun secara logis, sistematis oleh pemerintah Aceh untuk mendukung berbagai upaya pemenuhan dan pelindungan atas berbagai aspek pembangunan seperti pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, penyiapan layanan di bidang transportasi, permukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam APBA tahun anggaran 2020, pemerintah Aceh tentu saja tidak melupakan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai landasan pokok penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah serta nasional selain didasarkan pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang terbaru dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan garis miring atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan garis miring atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan satu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Sidang Dewan yang terhormat, pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pimpinan dan anggota Dewan, para undangan, hadirin yang kami muliakan. Pelaksanaan APBA tahun 2020 melalui tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), pengawasan aparatur pemeriksaan internal pemerintahan (APIP) Inspektorat Aceh, serta dengan memperhatikan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh dan jawaban Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPR Aceh yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh tertanggal 18 Agustus 2021. Selanjutnya,
hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Aceh yang tertuang dalam LHP yang terdiri dari laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE, neraca laporan arus kas LAK, dan catatan atas laporan keuangan CALK nomor laporan 23.A /LHP /9/11 Romawi .BAC /05/2001 tanggal 3 Mei 2021. Selain hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan audit terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nomor laporan 23.B /LHP /9 Romawi 11 Romawi /9 Romawi .BAC /05/2021 tanggal 31 Mei 2021. Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dan pemerintah Aceh dan instansi terkait dengan nomor 1 LHP /kinerja /18 Romawi .BAC /05/2021 tanggal 3 Mei 2021. LPA tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBA tahun anggaran 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI. Tindak lanjut audit BPK tersebut telah mengalami kemajuan untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah Aceh dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan dan kinerja pengelolaan belanja, aset, dan kewajiban pemerintah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut terhadap A. Aspek pengelolaan belanja, B. Aspek pengelolaan aset, dan C. Aspek pengelolaan kewajiban. Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menaruh perhatian serius dan secara berkala akan melaksanakan pengawasan melekat melalui anggotanya yang tersebar di seluruh alat kelengkapan Dewan untuk tindak lanjut LHP BPK sebagai berikut. Jumlah temuan berdasarkan LHP BPK sebanyak 32 judul. Temuan dengan 122 rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi tersebut dijabarkan kepada masing-masing SKPA dengan urusan menjadi 310 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti SKPA. Terhadap rekomendasi yang diberikan pada laporan tersebut telah ditindaklanjuti. Per tanggal 10 Agustus 2021 dari 122 rekomendasi telah dilakukan selesai sebanyak 35 rekomendasi atau 28,69%. Dan dalam proses verifikasi BPK sebanyak 87 rekomendasi atau 71,31%. Pimpinan dan anggota Dewan, para undangan, hadirin yang kami muliakan. Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Tindak Lanjut SIPTL BPK RI sampai dengan 16 Agustus 2021 dari 310 rekomendasi yang dijabarkan pada masing-masing SKPA telah diakui. Selesai sebanyak 7 rekomendasi atau 23,55%, dan dalam proses verifikasi BPK RI sebanyak 237 rekomendasi atau 76,45%. Nilai kerugian dari LHP BPK RI sebesar 17.884.990.048 rupiah 53 sen. Telah dilakukan penyetoran angsuran ke kas daerah sebesar 3.274.469 rupiah 32 sen. Sedangkan sisanya sebesar 14.415.579,21 sen telah dilakukan penagihan.
Proses perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI tidak dapat terlihat langsung perkembangannya dikarenakan proses verifikasi yang harus dilakukan oleh tim tindak lanjut BPKRI, sehingga semua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPA tidak dapat langsung berubah status menjadi selesai. Upaya yang akan dan telah dilakukan dalam penyelesaian tindak lanjut tetap berkoordinasi lebih intens dengan BPKRI Perwakilan Aceh dan memantau perkembangan hasil verifikasi untuk segera dilakukan perbaikan dokumen tindak lanjut sesuai arahan tim tindak lanjut BPKRI. Khusus 1 Romawi, pemerintah Aceh untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung nomor 26.K/Tun/2020 yang mana Mahkamah Agung dalam amar putusannya sebagai berikut. A. Menyatakan tidak sah. 1. Surat Gubernur Aceh nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019 perihal penetapan, pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA tahun 2019-2023. 2. Surat Gubernur Aceh nomor 821-29/298/2001 tanggal 14 Februari 2019 tentang pengangkatan pelaksana tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh. B. Mencabut 1. Surat Gubernur Aceh nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019 perihal penetapan pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA tahun 2019-2023. 2. Surat Gubernur Aceh 821-298/2021 tanggal 14 Februari 2019 tentang pengangkatan pelaksana tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh. C. Mewajibkan kepada tergugat untuk melanjutkan proses usul penetapan pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019-2023 berdasarkan hasil Mubes. D. Merehabilitasi penggugat Badruz Zaman Ismail, Sarjana Hukum, Magister Hukum pada jabatan semula berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2 Romawi, dalam sisa masa jabatan pemerintahan Aceh periode 2017-2022 meminta kepada Gubernur Aceh untuk menuntaskan rencana pembangunan jangka menengah Aceh (RPJM) pada A. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, berkeadilan, dan bermartabat yang berdasarkan syariat Islam. B. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota se-Aceh memperhatikan azas keadilan, proporsionalitas, dan kemanfaatan dengan parameter luas wilayah, jumlah penduduk, jarak tempuh, dan indeks kemahalan konstruksi IKK. 3 Romawi, dengan akan berakhirnya alokasi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun 2023, pemerintah Aceh menyiapkan skema strategi belanja Aceh pasca berakhirnya dana khusus dan tambahan bagi hasil migas Aceh. Belajar dari pengalaman daerah otonomi khusus dan daerah istimewa lainnya, Papua, Papua Barat, daerah istimewa Jogja, dan DKI Jakarta. Pemerintah Aceh harus melakukan langkah-langkah terukur dengan pertimbangan yang cermat atas program legislasi nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Aceh, pimpinan dan anggota Dewan, para undangan, hadirin yang kami muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi PKS DPR Aceh menyatakan menerima rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi kanun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pendapat akhir fraksi PKS ini kami sampaikan.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrullah wa fathun qarib. Banda Aceh, 20 Agustus 2021. Dewan Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Haji Zainal Abidin SSI. Sekretaris Bardan Sahidi. Wakil Ketua Tengku Haji Irawan Abdullah Sarjana Agama. Bendahara Dr. Purnama Setiabudi Spesialis Objin. Anggota Armiadi Sarjana Pertanian. Anggota Nova Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.